الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia segala-galanya kepada keluarga kita semua, dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dalam pengajian keluarga besar Haji Asma Mirja. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Munarati Hanifah. Kemudian acara yang ketiga adalah siraman rohani. Kemudian yang keempat acara penutup, dan yang terakhir adalah pelajaran. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Munarati Hanifah, dan kemudiannya kami persilakan. Udah pegang sendiri apa pegang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihim anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuhadiru 'indata ma harramallahu wa yuhillu ma harramallahu. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu itu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketepatan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang kafir. Sesungguhnya kemunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan kemunduran itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharapkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharapkan Allah. Oleh sebab dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saudari Munarati.
Dan semoga terima kasih kepada yang telah menyampaikan ilmunya ya kepada kita semua. Dan untuk acara berikutnya akan disampaikan oleh tausiah kepada Ustaz Abdul Rahman, dan kita akan ditutup juga nanti untuk doa untuk kepadanya. Ustaz, kepadanya kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudariku, ibu dan bapak, keluarga besar Pak Asma, yang semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan permintaan dari sahibul hajah yang punya hajat, bahwa materi yang akan saya sampaikan pada tausiah kali ini adalah tentang perihal masalah al-hijrah. Materinya adalah berkaitan tentang masalah apa? Hijrah. Sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat yang berkaitan dengan materi di atas tadi, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebab kemudahan yang Allah berikan, kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan tempat yang penuh dengan berkah ini. Amin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di satu tempat yang insyaallah ta'ala penuh barakah ini. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam terlimpahkan senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Al-hijrah lughatan ala wa huwa didul wasal. Bahwasanya hijrah secara bahasa adalah berlawanan atau lawan katanya dari al-wasal, yaitu menyambung. Sehingga al-hijrah huwa al-muqati' an syai'in wa yantaqilu ila syai'in akhar. Hijrah adalah yang dimaukan seseorang memutuskan sesuatu berpindah kepada sesuatu yang lain. Sebagaimana ma'ruf di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau mendapatkan perlakuan dari kaum Quraisy, dari intimidasi dan juga kekejaman-kekejaman mereka, kemudian sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah sebagian sahabat yang dari Madinah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kaum Aus dan Hazraj atau dari kaum Ansar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Kemudian setelah Mekah sudah menjadi negeri Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan la hijrata ba'da al-fathi walakin niyatun wa jihadun wa idza tunfiru fanfiru. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, la hijrata ba'da al-fath. Setelah Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka sudah tidak ada lagi hijrah, perpindahan satu daerah ke daerah yang lain, karena semuanya sudah menjadi negeri Islam. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah niat dan al-jihad, bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini
Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dinafikan adalah apa yang dipahami oleh manusia, yaitu perpindahan dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kemudian pemahaman yang kedua dengan hadis di atas tadi, bahwasanya hukum hijrah masih ada, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain. Al-muhajir man hajara min syarrin ila khairin, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Wal mujahid, adapun seorang yang berjihad adalah mereka menjahada nafsahu, orang yang senantiasa memerangi hawa nafsunya. Untuk apa peperangan tersebut? Li ta'atillah ta'ala, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'an yaltaziman bainahuma fala yunfassil bainahuma. Dua perkara yang saling berkaitan dengan erat, yang tidak mungkin satu dengan yang lainnya saling dipisahkan. Al-mujahadah wal hijrah, yaitu memerangi hawa nafsu dengan hijrah, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis yang kita dengar pada pagi hari ini menjelang siang adalah disebutkan dua-duanya, walakin niyatun wa jihadun, agar tetapi niat hijrah dan berjihad. Atau al-muhajir, yaitu orang yang berhijrah itu yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Atau orang yang berjihad adalah yang memerangi hawa nafsunya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Abu Bakar Ahmad Ibn Muhammad Abu Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang kita kenal Ibnu Qayyim, beliau punya kitab khusus namanya Ar-Risalah Tabukiyah, membahas tentang masalah rincian hijrah. Al-hijrah anwa', namanya hijrah ini bermacam-macam. Yang pertama adalah barakallahu fikum, hajaran nas minal kufri ilal iman billahi ta'ala yu'ad bi annahu muhajir. Gambaran yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhijrah yang pertama adalah orang yang meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk kekufuran menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang dulu jatuh di dalam kehidupan yang penuh dengan kenistaan dari berbagai macam pergelimpangan maksiat, dalam keadaan Allah belum memberikan hidayah padanya, kemudian datang seseorang, apakah saudaranya atau temannya atau keluarganya, ya akhi atau ya ukhti, tub ilallah, istaghfirullah, fa innal maut ya'tika baghtatan wa la yadri ahad minan nas annahu sayatihi al-maut. Wahai saudaraku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian akan mendatangi dirimu dalam keadaan seketika, tanpa ada pamitan, tanpa ada pemberitahuan. Karena itu sifat kematian. Maka sebelum datang kematian, bertobatlah kepada Allah dan banyaklah beristighfar dan tinggalkanlah perbuatan burukmu. Kemudian orang tersebut setelah mendapatkan teguran dan nasihat, kemudian dia meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk kekufuran dan kemudian kembali kepada keimanan. Karena tidak mungkin seseorang yasluk manzilatan thalithatan bainal manzilatain. Satu hal yang muhal, satu hal yang mustahil, seseorang berdiri di tengah-tengah antara dua kedudukan. Ya, bukan orang di atas kekufuran, bukan pula orang di atas keimanan, tapi di tengah-tengah tidak mungkin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Dalam surat Al-Ahzab, Allah tidak akan menjadikan satu hati memiliki dua kecenderungan. Imma an yuhibbal iman wa imma an yuhibbal kufr. Seseorang hanya memiliki satu pilihan, tidak mungkin berada di dalam dua-duanya. Apakah dia mencintai keimanan atau sebaliknya mencintai kekufuran. Sehingga sifat yang mulia yang Allah anugerahkan kepada generasi umat Islam yang mulia
dari para sahabat. Allah kisahkan dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah telah memberikan kecintaan dalam hati kalian, keimanan. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Apabila Allah memberikan seseorang kecintaan terhadap keimanan, ya. Nikmat yang la tusawi baina dunya wa ma fiha. Nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau ada orang hidup di dunia, kok dia cinta terhadap ketaatan, cinta ibadah, cinta kebaikan, cinta keimanan, subhanallah. Ada nikmat yang sangat besar. Ya. Dan al-qulub baina asabi rahman, min asabihi yuqallibu kaifa yasha. Namanya hati manusia di atas dua jemari Allah. Dari jemari-jemari Allah, Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ketika kita dapati ada seseorang mendapatkan dua pilihan, ini kemaksiatan, ini ketaatan. Dia memilih ketaatan. Oh, ini menguntungkan. Oh, ini masya Allah, ya, banyak keuntungannya, menjanjikan dan sebagainya. Orang tersebut mengatakan, ad-dunya darul mamar, wal akhiratu darul baqar. Dunia ini cuma tempat tumpang lewat saja, mamar, kan? Dunia ini kan, ya. Ad-dunya huwal mamahiyat mamar. Dunia itu seperti kan. Kita masuk, nyari alamat, kemudian ketemu, ya, gang Sawangan, atau ya gang apa lah banyak ya, gang Pajaganan Kulon, Pajaganan Tengah dan sebagainya. Ya, ada dia dunia. Inilah dunia, cuma numpang lewat. Ya, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kalian hidup di dunia sampai tertipu dengan dunia. Jangan kemudian kalian banyak berkhayal, ingin bertemu dengan Allah, ingin masuk surga, dalam keadaan kalian tertipu dengan dunia. Inna lillahi ibadan fatana talaqa dunya wa khawful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan ittakhadhu salihal a'malu fiha subuna. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam ya syairnya, seorang mengatakan inna lillahi ibadan fatana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas di dunia, hamba-hamba yang jenius, ya. Dan kalau kita orang umum kan menyatakan orang itu jenius, orang itu cerdas, bisa bikin pesawat, matematikanya nilai 100, ya. Kemudian pokoknya orang umum ini, siapa yang bisa mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, dia orang cerdas. Kalau umat Islam bukan demikian, ibu bapak yang saya hormati, yang saya muliakan. Orang yang cerdas itu adalah inna lillahi ibadan fatana talaqa dunya wa khawful fitnah. Dia mencerai dunia karena takut fitnahnya. Nadaru fiha, kemudian dia memperhatikan di dalamnya. Falamma alimu annaha laysa lihayyin watana. Ternyata setelah dia perhatikan, ternyata tidak mungkin bisa ditinggalkan begitu saja. Umroh butuh duit, haji butuh duit, sodako butuh duit, bangun masjid, bantu saudara, semua ya kita dengan fulus, ya istilah bahasa pasar. Gara-gara fulus, ya, yang tadinya salah jadi bagus, ya, yang tadinya berigul-berigul jadi mulus. Gara-gara apa? Fulus. Barakallahu fikum. Falamma alimu anna hadha laysa lihayyin watana, ini kalam ya, bahasa pasar. Ketika mereka tahu bahwasanya ternyata dunia ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena semuanya butuh duit. La yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Kewajiban dijalankan tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka menentangkan dengannya hukumnya wajib. Sholat sempurnanya menutup aurat. Untuk membeli kain
ya sebagai menutup aurat butuh duit. Barakallahu fikum. Sehingga walamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'aluha lujjatan. Kemudian mereka orang-orang cerdas tersebut menjadikan dunia sebagai apa? Sebagai lautan. Laysa hunaka ha'in wa laysa hunaka hamil yahmulu alaih. Tidak ada di sana daratannya. Ini kehidupan dunia, gak ada ujungnya. Kehidupan dunia ini gak ada ujungnya. Seperti lautan yang tidak ada daratannya. Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan amal-amal saleh sebagai perannya untuk menempuh satu tujuan yang mulia, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Jadi ketika kemudian dinasihati orang tersebut dengan hujah-hujah, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, barakallahu fikum, akhirnya hatinya lembut, kemudian dia meninggalkan seluruh keburukan dan kembali kepada kebaikan. Maka itu dikatakan orang yang hijrah. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Risalah Tabukiyah banyak sekali dirincikan orang meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian kembali kepada apa yang dicintai Allah, dia adalah muhajir. Orang yang dahulu barakallahu fikum di atas kemaksiatan, kemudian barakallahu fikum meninggalkan kemaksiatan dan kembali kepada ketaatan, dia juga orang yang hijrah. Barakallahu fikum. Dan hijrah ini membutuhkan kesungguhan dan keseriusan karena sangat amat berat. Rasulullah SAW menyatakan, "Ala inna sil'atal jannati ghaliyah." 3 kali beliau mengucapkan iya. Surga itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ya. Yang kita dengarkan surga itu katanya murah. Kata siapa murah? Ya, haji mahal kan? Kalau langsung haji 500 juta. Warahmatullahi. Ya. Kemudian ya, kalau duit yang paling bahasanya kita bisa nyari. Yang paling mahal itu adalah waktu. Warahmatullahi. Waktu dan umur. Dari mulai bangun tidur, kita kembali lagi tidur, semua aktivitas kita dalam rangka membayar surga. Bagaimana kita berkata jujur, bagaimana kita bersikap, barakallahu tidak merugikan orang, bagaimana kita bermanfaat untuk orang, bagaimana kita berguna untuk orang, semuanya dalam rangka membayar surga. Dan ini gak murah. Ya. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya kita betul-betul muroah, menjaga jangan sampai ada bibit-bibit kemaksiatan dan kemunafikan yang ada pada dalam hati kita, sehingga kita terus mujahadah. Sehingga al-hijrah wal jihad syai'an yang taziman la yunfasilu bainahuma. Ya, hijrah dan jihad adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dua perkara yang tidak mungkin seorang akan menghindarnya. Ada orang, saya hijrah, tapi tidak ada kesungguhan, tidak ada peperangan dalam hatinya untuk memerangi keburukan. Seiring dengan waktu, dia jatuh di tengah jalan. Ada orang yang mengatakan saya sekarang sudah taubat, hijrah, tapi tidak ada kesungguhan. Ya, di tengah perjalanan baru 1 ronde, 2 ronde sudah jatuh. Ya, baru dibujuk sama istrinya, Pak, ini gasnya belum dibeli, Pak, atau berasnya kurang, atau itu tuh tangga kita sudah bikin rumah, sudah renovasi rumah kita, rumahnya masih kayak gini terus, gimana, Pak? Ya, sudahlah, mari kita kembali ke konsep sebelumnya lah. Jangan, sebelumnya itu banyak kemaksiatan, gampang lah, gampang nanti bertobat dan sebagainya. Kemudian dirayu, akhirnya di tengah perjalanan jatuh karena tidak ada kesungguhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hijrah, benar-benar sungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Mudah ya. Ada rencana janjian untuk ini, dan sebagainya, tiba-tiba padanya nggak enak, akhirnya barakallahu fikum nggak jadi. Ternyata dikabarkan di situ tempatnya banyak maksiat. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Jadi intinya, orang yang hijrah itu adalah orang yang mulia, dan hijrah dengan muhajir dan mujahid satu perkara yang kesatuan pada diri seseorang, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita meniatkan untuk hijrah, berarti kita juga meniatkan untuk berjihad.
di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin hijrah ini terwujud kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan dan betul-betul memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, barakallahu fikum, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, falyatafadhalu, silakan. Sebelum nanti ditutup, bertanya. Terkait dengan materi ya, dalam rangka memposisikan diri kita dari kualitas muslim biasa untuk menuju kualitas mustaqim ini, kita betul-betul perlu bisa pindah posisi supaya kita dekat Allah, jauh dari hutan. Terkait dengan hal demikian, monggo Bapak Ibu, mumpung Alusta ada di kita, silakan monggo bertanya. Ibu bapak sekalian, falyatafadhalu, silakan. Masykurah. Bertanya apa yang jadi muskilah, jadi persoalan dan sebagainya, karena wujud syai', realisasinya sesuatu adalah istifa'us syurut wa intifa'ul mawani. Monggo Bapak Ibu, terpenuhinya syarat dan penghalang disingkirkan. Monggo Ibu Bapak silakan. Atau tanya hal lain nggak apa-apa, nggak masalah. Masalah lain nggak apa-apa, bebas. Masalah yang lain. Tidak ada barakallahu fikum keterbatasan yang berkaitan dengan materi. Silakan mau bertanya yang apapun bentuknya, jangan disembunyikan. Ya, karena segalanya butuh ilmu, kata Imam Syafi'i. Mau cari dunia butuh ilmu, mau cari akhirat juga butuh ilmu, kata beliau rahimahullah ta'ala. Monggo ibu bapak sekalian bertanya. Ustaz, Bapak Ibu, makna hijrah di zaman dulu di mana ya? Pindahnya dari Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekarang hijrah dimaknai dengan makna hakikat. Pindahnya kita dari posisi tidak iman, tidak takwa menuju kepada posisi iman dan takwa. Terkait dengan hal demikian, Ustaz, pemaknaan hijrah yang dari makna lahiriah ke makna hakikat, mohon disampaikan supaya kita bareng-bareng bisa hijrah sehingga kita menjadi keluarga Asmaul Jani yang mudah-mudahan semuanya ahli surga. Amin. Amin. Kepada Ustaz semoga. Jadi ibu bapak kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam masalah syariat ini kadang bahkan seringnya dijelaskan baik makna secara ma'nawiyah atau secara hissiyah. Ma'nawi adalah yang berkaitan dengan ma yata'allaqu bil bawatin. Secara ma'nawi adalah berkaitan dengan batin yang tidak dilihat. Contoh misalkan barakallahu fikum, ada seseorang yang cintanya terhadap dunia yang melampaui batas, berlebihan sampai tidak kenal kehidupan akhirat, lupa dari akhirat. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan nasihat, setelah mendapatkan wejangan, tausiah dari berbagai macam para asatidah wan mubaligh, kemudian setelah itu hatinya dirubah, ya. Hatinya dirubah untuk lebih mencintai akhirat, lebih unggul daripada mencintai dunianya. Maka ini dikatakan perpindahan satu posisi kepada posisi yang lain. Ini namanya hijrah secara ma'nawi. Secara ma'nawiyah. Kemudian secara hissi, hijrah secara hissiyah. Yang tadinya orang tersebut tidak pernah kelihatan di masjid. Ya. Setiap hari kita salat di masjid, orang tersebut pada rumahnya tidak jauh dari masjid, tidak pernah kelihatan di masjid. Kemudian tiba-tiba orang tersebut datang ke masjid, bahkan kontinu, bahkan semangat sekali sunnahnya dikerjakan, lima waktunya dikerjakan tepat waktu di masjid, maka dia telah berhijrah dalam makna hissiyah yang terlihat.
Atau seseorang yang tadinya bakhil, kikir, ya. Mau bantu keluarga saja berpikir 1000 kali macam pikirannya. Nanti miskin, nanti bangkrut, nanti kekurangan. Syaitan ya'idumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kemiskinan pada hati seseorang. Ya, sebagaimana yang Allah kabarkan. Kemudian diterangkan, ya akhi, ya ukhti, wahai saudaraku, saudariku, hati-hati. La yajtama'an bainal iman wa syahad. Iman dengan sifat bakhil tidak akan bersatu di dalam hati seseorang. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang hidup di dunia dirinya terjaga dari sifat bakhil, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa iyyakum wasyah fa innaha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini adalah sebab binasanya orang sebelum kalian. Kemudian dikisahkan tentang bagaimana akibat orang-orang bakhil, ya, kejelekan di dunia dan di akhirat. Semua orang mendoakan kejelekan untuk dirinya, dan barakallahu fikum, akhirnya orang tersebut yang tadinya awal pedin pelir campuran jajan, ya, pahit lejar, barakallahu fikum. Yang tadinya awal gegem sekali, kemudian jadi petinju, ya. Padahal fakta jajan, fakta rizqa. Ini makalah. Buka tanganmu, maka buka rezekimu, ya, akan terbuka rezeki. Kemudian setelah dinasihati orang tersebut, masya Allah, berubah, ya. Yang tadinya awal setiap ada orang yang datang baru ketok pintu saja sudah menyediakan duit, padahal mau beli gas. Padahal mau beli apa? Gas. Iya. Padahal mau beli seng misalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah disiapkan. Barakallahu fikum. Ya. Betul-betul yang tadinya dia dalam keadaan gegem, kemudian tangannya terbuka, itu namanya hijrah secara hissiyah, secara kelihatan. Atau ketika itu kita bertemu dengan tetangga, merengut, ya, nggak pernah menampakkan raut muka yang menggembirakan, karena itu harus surur ada qalbil mukmin ibadatun, ya, memasukkan hati kepada seorang mukmin, hatinya seorang mukmin ada dengan ibadah. Ini ketika ketemu tetangga tidak pernah senyum, pasang muka cemberut, kemudian barakallahu fikum, iri hati dan seterusnya. Kemudian setelah dinasihati, demi Allah tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dari dirinya, akhirnya dia berubah. Ya, astagfirullahaladzim. Saya sholat, saya haji, saya umroh, kok sama tetangga seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Kemudian berubah, ya, ketemu tetangga, assalamualaikum Bu Haji, waalaikumsalam. Kemudian ditanya butuh bantuan apa yang saya bisa bantu, dan seterusnya. Ajar qobladar, tetangga dulu pikirkan sebelum memikirkan di dalam rumah. Akhirnya dia berubah dari perbuatan yang tadinya jelek menjadi perbuatan baik, maka itu hijrah hissiyah, hijrah yang kelihatan. Barakallahu fikum. Dan semuanya itu jamaah rahmat Allah, rangkaian-rangkaian yang saya sampaikan di atas tadi tidak mudah dan tidak gampang. Sehingga perkara hijrah ini di dalam syariat Islam dikaitkan dengan mujahadah, dengan jihad bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu. Orang kepengen hijrah, nafsunya tidak diperangi, jangan pernah terwujud, jangan pernah terrealisasi. Saya sudah hijrah, tapi nafsunya masih diumbar. Lah, gak mungkin bisa, barakallahu fikum. Karena di dalam Quran dan Sunnah diterangkan hijrah dan jihad selalu bergandengan dan selalu bersamaan. Kalau panjenengan tidak percaya, buka Qurannya, buka hadisnya, pasti ketika menyebutkan hijrah mesti diiringi dengan jihad. Barakallahu fikum. Karena hijrah ini tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan dan memerangi hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, jawabannya yang jelas, lebar dan panjang, sehingga jamaah tadi bisa menjawab persoalan hidup kita yang kita hadapi setiap hari.
dari materi jihad dan hijrah ini menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita tidak stres, kita tidak bingung, karena kita kembali kepada Quran dan hadis atau sunnah. Moga Bapak Ibu ini adalah masjid yang mulia, bukan hanya silaturahmi, membangun kekerabatan, tapi dari majelis-majelis ini kita bangun surga di dunia, yang kelak akan surga sesungguhnya. Mohon dari yang lain, monggo. Terkait juga, monggo Pak Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Ustaz, sedikit saya mohon penjelasan. Barangkali bisa berkaitan dengan hijrah. Sebuah hadis yang sudah sama-sama kita kenal itu menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu sering diartikan tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang sering didengar terjemahannya demikian. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa terjemahan itu sudah pas? Karena bahasa Arabnya mengatakan yuhibba hatta yuhibba li akhihi, bukan hatta yuhibba akhahu. Nah, itu mohon dijelaskan yang benar sekali lagi dalam pemaknaan yuhibba li akhihi, bukan yuhibba akhahu kama yuhibba nafsahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berkaitan dengan lafaz lugah Arabiyah, bahasa Arab. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, lengkapnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna. Kenapa peniadaan di sini, nafi di sini, walaupun tidak beriman tapi dimaknakan tidak sempurna karena satu, itu berkaitan dengan amaliyah. Amaliyah akhlak. Namanya akhlak tidak berkaitan dengan keimanan, hanya penyempurna dari keimanan, kecuali berkaitan dengan kesyirikan. Ya, maka itu biasanya penafian dimaknakan tidak beriman. Ya, karena ini kaitannya muamalah antara saudara dengan saudara yang lainnya, sehingga para penerjemah menerjemahkan tidak sempurna keimanannya, karena ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian artinya tidak sempurna salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya minal khair. Ya, ada dua perkara. Dalam lugah bahasa Arab, kalau menggunakan li itu maknanya positif, ya. Kalau menggunakan ana maknanya negatif. Sehingga kalaupun tidak menyebutkan minal khaira, ya, li akhihi, kalau di lafaz lain ada tambahan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak ada menyebutkan minal khair, itu sudah paham. Tidak sempurna salah seorang iman di antara kalian hingga mencintai saudaranya ya, mencintai karena kebaikan. Karena ada orang ya mencintai orang lain bukan karena
kebaikan. Misalkan orang tua sudah tahu anaknya ini kalau megang HP buat disalahgunakan, tapi dia cinta sama anaknya, kemudian ya yang penting anaknya gak rewel, yang penting anaknya manut. Ini kecintaan bukan karena kebaikan. Ya. Atau misalkan ayo kita bareng-bareng yuk, teman dengan teman yang lainnya saling mencintai, ayo kita bareng-bareng bersekongkol untuk nipu orang. Maka ini kecintaan bukan kebaikan. Ya. Jadi ada kalimat li akhihi, mencintai saudaranya karena kebaikan. Ya, karena Allah dan karena untuk kebaikan saudaranya. Makanya dalam lafaz lain disebutkan minal khair. Ya, tidak sempurna salah seorang iman di antara kalian hingga mencintai saudaranya minal khair dari kebaikan sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Adribul mithalan, misalkan saya berikan contoh, kita rajin sedekah. Kita pun kepengen saudara-saudara kita seperti diri kita, rajin sedekah pula. Misalkan yang punya acara ini sudah hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia kepengen saudaranya lain hijrah, sehingga Ustaz materinya tentang hijrah. Kalau teman begitu ya. Iya. Itu namanya mencintai di sisi kebaikan. Barakallahu fikum, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, yaitu memang silaturahim yang akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Barakallahu fikum. Lebih daripada itu, kepengen ada nilai yang lebih bermanfaat bagaimana saudara-saudara kita yang belum hijrah untuk hijrah. Ini namanya mencintai karena kebaikan luas, sehingga Rasulullah SAW menyatakan itu jawami'il kalim. Allah telah memberi diriku satu kalimat yang simple tapi maknanya padat. Seperti itu, Pak. Barakallahu fikum. Ya, jelas ya, Pak? Barakallahu fikum. Bapak Ibu, monggo bisa dipertanyakan kembali di ATG. Bisa saudara kerabat, bisa saudara seagama, bisa juga saudara setanah air. Ustaz, di antara makna ATG itu lebih dekat kemana? Setanah air, seagama, atau saudara kerabat keturunan? Monggo Ustaz. Jadi istilahnya sebagaimana di dalam konteks Al-Quran dan hadis, di situ ada penjabaran wa ulul arhamu aula ba'duhum bi ba'din fi kitabillah. Orang yang hubungan ini hubungan yang ada rahim saja, satu dengan yang lainnya ada yang lebih utama daripada yang utama. Sehingga dalam maqalatul Arab, dalam ucapan orang Arab dahulu, abda bil abda. Mulailah yang utama daripada yang utama. Mulailah yang lebih utama daripada yang utama. Ya. Barakallahu fikum. Yang lebih utama dalam hubungan kita adalah kekerabatan. Yang lebih utama adalah hubungan kekeluargaan, persaudaraan imaniyah wal islamiyah. Itu lebih kuat ya. Ta'alluqu ya bil imaniyah wal islamiyah aqwa bi ta'alluqina bi ansabiyah. Barakallahu fikum, bahwasanya keterikatan kita karena satu keimanan dan satu keislaman sebagai orang muslim itu lebih kuat sekali dasarnya dibandingkan keterikatan sesama nasab keturunan ya. Terjadinya di Palestina, kok hati kita terenyuh dan nangis ya, gak terima saudara kita dibombardir oleh orang-orang Israel karena keterikatan agama. Barakallahu fikum. Di depan mata saudara kita gak pernah sholat, suka ngelomboni, suka nipu, suka ngapusi. Ya Allah, aku pengen jauh dari orang ini. Si dia berifah, ini orang ini bikin bencana dan seterusnya. Iya Pak ya? Barakallahu fikum. Ya. Walaupun di depan mata, rumahnya dempetan. Barakallahu fikum. Ketok pintu. Assalamualaikum jalan duitnya. Nanti sepekan saya kembalikan, ini darurat kok ya, belum bayar listrik sama dan seterusnya. Barakallahu fikum ya. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum. Jadi persaudaraan ini luas ya. Yang pertama tentunya sesama muslim ya. Kalau kemudian double sudah akhlaknya bagus,
sudah muslimnya kuat, juga barakallahu fikum kerabat saudara. Wah, kalau kita berbuat baik sama orang ini, pahalanya 2 kali lipat. Pahala sedekahnya dan pahala menjaga silaturahim. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian berikutnya adalah al-wataniyah, satu bangsa dan satu negeri. Barakallahu fikum. Misalkan tetangga kita non muslim, ya, maka tidak ada halangan kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak menghalangi kalian bagi orang-orang yang tidak memerangi kalian dari orang-orang kafir, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalian berbuat baik kepada mereka, kalian berbuat bijak kepada mereka, Allah tidak menghalanginya karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Akan tetapi tentunya abda bil abda. Ada yang paling utama daripada yang utama. Yang paling utama adalah saudara, satu iman dan satu keluarga. Itu yang kita cari. Ya, karena pahalanya berlipat ganda. Karena ya, saudara membawa bendera, ya. Yang berbuat si A kena semuanya, betul? Karena satu atap, satu perahu, barakallahu fikum. Yang berbuat macam-macam itu satu orang, semua kena semua, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, kadang-kadang unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolong saudaramu, baik yang berbuat zalim ataupun terzalimi. Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita menolong orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang terzalimi, kita semua sudah tahu. Cegah dia, jangan sampai berbuat zalim. Ya, barangkali kita selusuri penyakitnya apa ini? Si A ini kalau utang nggak bayar. Ini motifnya apa ini penyakitnya? Kita pikirkan semuanya, kita gendu-gendu rasa. Oh, ternyata dia itu yang kesusahan ekonominya. Kesulitan, ayo kita bareng-bareng pikirkan, bantu supaya dia barakallahu fikum tidak berbuat zalim. Ini dalam rangka menolong dia dari perbuatan zalim dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah saudara ini tentunya di sana ada tingkatan-tingkatan, ada yang paling utama daripada yang utama. Yang paling utama, yang prioritas kita pikirkan, satu muslim dan satu keluarga, itu nomor 1. Kalau nggak ada sesama muslim, kalau nggak ada sesama nusa dan bangsa, satu negeri. Barakallahu fikum. Demikian. Allah. Terima kasih. Tekan apa silakan. Cukup. Sedikit boleh Pak. Saya ini keluarga saya. Nah, sedikit boleh. Tentang li'afihi itu, kembali afihi tadi, secara logis barangkali kalau diartikan li di situ sebagai lamun milki misalnya, jadi mencintai untuk saudaranya, dalam arti kalau saudara kalau saya senang sesuatu, maka sesuatu itu juga saya senangi jika terjadi pada saudara. Jika misalnya rojaku itu benar pahala. Kalau saya bilang saya senang saudara saya berhasil, karena saya pun senang kalau saya berhasil. Maka kalau saya senang berhasil, saya juga senang kalau saudara saya berhasil. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kira-kira pemanaan semacam lamun milki itu semacam. Iya, itu benar. Semuanya benar. Jadi istilahnya man arada an zuhzih 'anil nar wa yudkhilal jannah falyati akhahu bima yasun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, jadikanlah bagaimana saudaranya selalu gembira dengan dirinya. Ya. Itu juga makna dari penjelasan, karena namanya Quran dan hadis adalah kitaban mutasyabiha. Kitaban mutasyabiha, yang satu dengan yang lainnya maknanya mirip, saling menjelaskan dan saling memperlengkap. Sehingga dalam ilmu tafsir, Al-Quran pertama kali ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau kemudian ayat yang lain tidak ada ditemui,
baru kita ke sunnah atau hadis, kita cari, oh iya ada. Jadi begitu, hadis satu dengan hadis yang lain saling melengkapi maknanya dan saling menyempurnakan pengertiannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jadikanlah bagaimana saudaranya senang dengan kehadiranmu. Ya, senang. Ketika melihat saudaranya sukses, ya, barakallahu fikum, dia ikut gembira. Berarti ya kehadiran kita terhadap dirinya betul-betul menyenangkan. Tapi kalau kemudian kita lihat saudaranya sukses, kemudian kita bertamu, kita kok ada grundel dalam hatinya, sampai kelihatan kena raut mukanya. Sebagaimana ucapan Utsman bin Affan, man asara sariratan fi sadrihi abda'ahu Allahu min tilfati wajhi wa taqrihi lisani. Barang siapa yang menyembunyikan dalam hatinya rahasia, maka Allah akan tampakkan dari raut muka yang terpancar dan juga dari gerakan lisannya. Ya. Alhamdulillah saya sudah punya mobil. Alhamdulillah saya sudah renovasi rumah. Kemudian dia pun langsung wajahnya berubah. Kemudian ucapannya kok yang tadinya ya sotoan, yang tadinya bercanda malah serius terus. Waduh, nyata ini bukannya dia ikut senang, malah kehadiran dia ketika kita memberitahukan kesuksesan kita, dia tidak senang. Maka ini bertentang. Maksud seperti itu. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang melengkapi makna tadi. Barakallahu fikum. Mungkin demikian. Ya. Itu enggak, Pak? Setelah permintaan yang terakhir, mohon didoakan semoga seluruh keluarga besar Bani Eyang Asma ini menjadi keluarga yang saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong karena Allah, saling mengingatkan karena Allah, saling mendoakan karena Allah, sehingga kita ini bisa hijrah menuju Allah. Tentu jalan akhir yang akan kita dapatkan adalah surga seluruhnya. Amin. Maka Ustaz didoakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya sami'ad da'wat ajib da'watana ya rabbal jalali wal ikram. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم اولادنا. اللهم ارحم اباءنا. اللهم ارحم امهاتنا وجميع اهلنا واجعلنا واياهم من اهل الجنه يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خصوصا لأهلنا اليوم في هذا الوقت أن يجعلنا وإياهم من أهل الهجرة ومن أهل الجهاد ومن أهل الجنة ومن أهل المغفرة يا أرحم الراحمين. لا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك يا ربنا. لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وما تحت الثرى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اختمنا على الإسلام والإيمان. اللهم اختمنا على حسن الخاتمة وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. أرحمنا وأنت خير الراحمين. وآخر دعوتنا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan kita bisa menjadi lagi. Untuk acara selanjutnya adalah penutupan. Marilah kita tutup untuk acara ini dengan bacaan kafaratul majlis. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى